Oke teman-teman investor, pernah dengar saham MPRO? PT Maha Properti Indonesia. Belakangan ini lagi heboh banget. Gimana enggak valuasinya itu loh, tembus 93 triliun rupiah. Tapi ada yang aneh, ada misteri besar di balik angka fantastis itu. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng. Yuk kita langsung lihat aja nih, inti masalahnya. Lihat deh, di satu sisi, harga sahamnya terbang, gila-gilaan, lebih dari 400% cuma dalam setahun. Wow kan? Keren banget kedengarannya. Tapi, coba kita intip sisi satunya. Laporan keuangannya merah semua, rugi, dan ruginya makin gede sampai puluhan miliar. Nah loh, aneh kan? Inilah paradoks yang mau kita pecahin sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kok bisa ya perusahaan rugi terus-terusan tapi dihargain sama pasar sampai 93 triliun? Nggak masuk akal kan? Oke, gini deh. Selama kita bahas ini, anggap aja saya ini mentor kalian. Kita akan bedah kasus ini bareng-bareng ya. Kita pisahin mana yang cuma cerita manis dan mana kenyataan pahitnya. Sampai kita nemu jawaban yang paling logis. Oke, pertama-tama, biar kita ngerti kenapa valuasinya bisa setinggi itu, kita harus coba lihat dari kacamata investor yang optimis. Kita harus paham dulu, cerita apa sih yang mereka beli? Apa yang bikin mereka sebegitu yakinnya sama masa depan MPRO ini? Jadi gini, kekuatan utama yang dijual itu sebenarnya bukan dari bisnis Empro-nya sekarang, bukan, tapi dari siapa yang ada di belakangnya. Empro ini kan bagian dari Mayapada Group, tahu kan? Itu loh ekosistem bisnis raksasanya Dato Sri Tahir. Nah, nama besar inilah yang jadi jaminan, yang bikin orang ngerasa aman dan mikir, wah, ini bakal disokong sama jaringan bisnisnya yang super luas, mulai dari perbankan sampai rumah sakit. Nah, ini dia nih. Bisa dibilang ini harta karunnya, aset utama MPRO yang jadi buah bibir. Mereka itu punya land bank atau cadangan lahan, luasnya 318 hektar, gede banget. Dan lokasinya itu di Maja, Banten. Kenapa ini penting? Karena Maja ini lokasinya super strategis, ada di jalur pengembangan kota baru dekat Jakarta yang lagi didorong pemerintah. Jadi, aset inilah yang dianggap permata terpendamnya MPRO. Dan ini yang jadi bahan bakar utama para spekulan di pasar. Nggak cuma itu. Kalau kita lihat di atas kertas, Empro ini juga punya daftar proyek yang ambisius banget. Ada Dekayangan di Solo, The Grand Maja di Banten, Simpruk Signature di Jakarta, sampai Tanjung Layar di Makassar. Wah, semua ini seolah-olah ngasih gambaran soal potensi pertumbuhan yang gede banget. Tapi ingat ya, ini semua masih narasi. Cerita soal apa yang mungkin terjadi nanti di masa depan. Oke, cukup ya soal ceritanya. Ceritanya emang kedengaran bagus. Tapi investor yang cerdas itu nggak cuma beli cerita. Kita harus berpegang pada data. Jadi sekarang, mari kita tinggalkan dulu semua narasi indah tadi, dan kita lihat bareng-bareng gimana sih realitas keuangan MPRO yang sebenarnya. Lihat di angka-angka ini. Angka itu nggak bisa bohong loh. Pendapatannya anjlok, terjun bebas. Dan yang lebih parah lagi, ruginya malah makin bengkak. Lebih dari 2 kali lipat. Ini jujur aja jelas bukan tanda-tanda bisnis yang sehat, apalagi bertumbuh. Nah, ini poin yang super penting. Mesti diperhatiin banget. Perusahaan ini tuh bukan cuma rugi di atas kertas ya, tapi mereka beneran bakar duit dari operasional sehari-hari. Jadi arus kas operasionalnya negatif. Artinya apa? Mesin bisnisnya itu bukannya ngasilin duit, malah nyedot duit buat bertahan hidup. Bahaya kan? Sekarang, coba lihat perbandingan ini. Bikin melotot kan? Ini namanya price to book ratio atau PBV. Gampangnya, ini perbandingan harga saham dengan nilai aset bersihnya. Nah, PBV-nya MPO itu 115 kali. Gila. Coba deh kita bandingin sama raksasa properti lain, kayak Bumi Serpong Damai atau Ciputra, yang PBV-nya bahkan nggak sampai 1. Ini anomali banget. Artinya, pasar itu ngehargain setiap Rp1 aset MPO seharga Rp115. Valuasi begini tuh biasanya buat perusahaan teknologi yang lagi hype, bukan perusahaan properti. Oke, selain angka-angka keuangan yang ya kita tahu tadi kurang bagus, ada beberapa bendera merah lain. Semacam sinyal peringatan gitu, yang sebagai investor kita nggak boleh abain. Ini penting. Ini nih salah satu yang paling krusial. Justru orang dalamnya sendiri, sang pendiri Dato Sri Tahir, ngejual 640 juta lembar sahamnya. Dan harganya cuma 500 perak per lembar. Padahal waktu itu harga di pasar reguler lagi sekitar 5 ribuan. Itu diskon 90%. Nah, coba kita pikir bareng. Kalau yang punya perusahaan aja rela ngejual semurah itu, kira-kira sinyal apa yang lagi dia kirim ke kita semua? Ada 2 lagi catatan penting. Pertama, dulu itu mereka pernah batalin rencana akuisisi besar di tahun 2020. Kenapa ya? Kedua, porsi saham yang beredar di publik itu sedikit banget. Istilahnya low float. Nah,
Saham yang begini tuh harganya jadi gampang banget naik turun secara liar, gampang digoreng gitu. Jadi pergerakan harganya bukan cerminan kondisi fundamental yang sehat. Sip, kita udah lihat ya sisi ceritanya gimana, sisi realitanya gimana. Sekarang tiba saatnya kita ngerjain tugas utama seorang investor, yaitu ngitung sendiri berapa sih sebetulnya nilai wajar perusahaan ini. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan aset nyata yang benar-benar dia punya. Nah, untuk perusahaan properti yang hartanya itu ya di asetnya tanah, bangunan, ada satu patokan yang paling dasar dan paling jujur. Namanya nilai buku per saham atau book value per share, sering disingkat BVPS. Anggap aja ini kayak harga likuidasi. Kalau hari ini juga perusahaannya bubar, semua asetnya dijual, semua utangnya dilunasin, nah sisa duitnya dibagi rata ke tiap lembar saham. Inilah jangkar kita, pijakan realitas kita. Cara ngitungnya juga gampang banget kok, nggak pakai sihir, nggak pakai rumus rumit. Kalian tinggal buka laporan keuangannya, cari angka total ekuitas, terus bagi aja sama jumlah saham yang beredar. Udah gitu doang, simple. Dan ini bisa kalian lakuin sendiri di rumah. Dan jeng jeng jeng, ini dia angkanya. Setelah dihitung pakai data laporan keuangan terbaru per akhir 2025, nilai buku per saham MPRO yang sebenarnya adalah Rp809. Cuma segitu. Tolong ya, inget-inget angka ini. Ini adalah angka kunci dari semua analisis kita hari ini. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Kesimpulan. Waktunya kita satuin semua kepingan puzzle yang tadi udah kita kumpulin dan kita lihat gambaran utuhnya kayak apa. Dan inilah dia, jurang valuasinya. Coba lihat, di satu sisi ada harga di pasar sekitar 9.400-an. Harga ini terbentuk dari apa? Dari cerita, dari harapan, dari spekulasi. Di sisi lain, ada nilai aset realnya, jangkar kita tadi, yang cuma Rp809. Kelihatan kan gapnya? Jauh banget. Inilah perbedaan besar antara apa yang diharapkan pasar dengan apa yang sebenarnya perusahaan ini punya. Terus, artinya apa buat kita sebagai investor? Oke, sebagai mentor kalian, arahan saya jelas. Anggap angka Rp809 ini sebagai jangkar rasionalitas kalian. Ini adalah peta batas bawah dari nilai asetnya. Jadi kalau mau masuk dengan posisi besar di harga sekarang, pikir-pikir lagi deh. Kecuali kalau nanti ada bukti perbaikan fundamental yang jelas. Misalnya pendapatannya mulai naik, ruginya jadi untung, arus kasnya positif. Tanpa itu semua, risikonya tinggi banget. Pada akhirnya, kasus Empro ini bukan cuma soal satu saham aja. Ini pelajaran penting buat kita semua. Jadi saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan refleksi buat kalian bawa pulang. Coba tanyakan ke diri sendiri. Saat berinvestasi, apa sih yang sebenarnya kalian beli? Apakah kalian beli sebuah cerita indah tentang masa depan, atau kalian beli sebuah realitas bisnis yang kokoh di hari ini? Jawaban kalian untuk pertanyaan itu akan sangat menentukan hasil perjalanan investasi kalian ke depan.